Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ikhtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, seperti biasa sebelum kita memasuki tema kajian kita pada malam yang berbahagia kali ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, yaitu surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo 3 dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Muharram 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2017, kita masih bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita, yang insya Allah malam hari ini kita akan membahas surat Al-Balad ayat yang ke-11. Apa bunyinya? Falaq tahamal aqabah. Tidakkah dia menerobos jalan yang mendaki dan sukar? Tidakkah dia, siapa dia? Manusia. Tidakkah manusia menerobos jalan yang mendaki dan sukar? Ayat ini, yaitu ayat yang ke-11, memiliki hubungan yang erat dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya ayat 10. Bunyinya wahadainahun najdain. Dan kami beri petunjuk kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan dan keburukan. Dan erat juga hubungannya dengan ayat sebelumnya lagi. Ke-8 dan 9. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah berikan kepada manusia sepasang mata, lisan, dan sepasang bibir? Jadi ayat yang akan kita pelajari ini memiliki korelasi yang erat dengan ayat yang ke-10 dan juga dengan ayat yang ke-8 dan 9. Kita akan bahas dulu korelasinya dengan ayat ke-10. Ayat yang ke-10 bunyinya adalah wahadainahun najdain. Kami, kata Allah, telah beritahukan kepada manusia dua jalan. Kami telah jelaskan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Masih ingat enggak? Pada pertemuan yang kemarin kita menyampaikan kenapa kok Allah memilih kata najdain. Padahal jalan
Itu bahasa Arabnya banyak. Ada torik, ada sabil, dan macam-macam. Kenapa Allah pilih kata najdain? Masih ingat? Betul. Najdain adalah dua jalan yang mendaki. Jalan yang mendaki itu gampang apa susah? Susah, berat. Jalan kebaikan mendaki, berat. Jalan keburukan mendaki juga berat. Kalau jalan kebaikan beratnya ketika menitinya, dan jalan keburukan beratnya adalah resikonya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sama-sama mendaki, baik jalan keburukan maupun jalan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala di ayat sesudahnya, ayat yang ke-11, memotivasi kita untuk memilih jalan mendaki yang satunya, yaitu jalan mendaki kebaikan. Karena mau meniti jalan kebaikan, mau jalan keburukan, sama-sama mendaki. Jalan kebaikan mendaki, jalan keburukan mendaki. Mendingan jalan kebaikan. Jenengan menjadi orang baik, diomong enggak? Menjadi orang baik, diomong? Menjadi orang yang tidak baik, diomong enggak? Diomong. Berarti kan sama-sama diomong. Lah, kalau sama-sama diomong, ngapain kita memilih menjadi orang yang tidak baik? Jenengan rajin sekali ke masjid, diomong? Jenengan ora mau masjid, diomong? Oh, kajine wis kaji ora salat. Diomong enggak? Diomong. Tapi begitu jenengan ke masjid terus. Wah, biyen pas urung haji atau mau siki nembe mau masjid. Diomong enggak? Diomong. Berarti mau jadi orang baik diomong, menjadi orang yang tidak baik diomong. Mendingan jadi orang baik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mau berjuang meniti jalan kebaikan walaupun jalan tersebut mendaki. Ini korelasinya antara ayat ke-11 dengan ayat ke-10. Adapun korelasinya dengan ayat ke-8 dan ke-9. 8, 9 itu kan Allah membicarakan tentang nikmat. Apa nikmat itu? 2 mata, kemudian lisan, 2 bibir. Nikmat ini besar apa kecil? Besar. Nikmat yang kecil saja harus disyukuri. Apalagi nikmat yang besar. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang agung tadi adalah dengan mau meniti jalan kebaikan yang sudah digariskan oleh Allah walaupun jalan itu mendaki. Walaupun digunjing oleh orang lain. Orang melakukan keburukan digunjing? Digunjing. Nun sewu. Artis. Bintang film. Ketika dia buka aurat karena tuntutan produser film, dia digunjing enggak? Digunjing enggak? Digunjing. Dia tetap berjalan? Pede? Pede enggak?
Pede. Kenapa? Kenapa? Bayarannya gede. Betul. Sekali syuting, semakin banyak yang dibuka, ya, bayarannya semakin besar. Dia mau ngambil resiko untuk diomongin sama orang banyak. Karena dia tahu bayarannya gede, besar, puluhan juta. Saya tanya, bayaran puluhan juta tadi sama ini, kedua mata kita, mahal mana? Mahal mana? Mata. Sama lisan kita, mulut kita, mahal mana? Mulut dan lisan kita. Yang memberikan mulut, yang memberikan lisan, yang memberikan mata, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak abaikan omongan orang? Demi menjalankan perintah zat yang telah memberikan kita mata, mulut, dan seluruh nikmat yang lainnya. Kenapa lebih banyak orang takut dengan omongan orang? Mas, kok gak ngaji ke sana? Wah, nek ngaji nang kana diomongi macam-macam lah. Betul? Ada. Ya. Gak berani untuk mengambil resiko. Padahal yang memerintahkan untuk ngaji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita kedua mata. Alam naj'al lahu ainain. Yang telah memberikan kepada kita lisan dan kedua bibir. Wa lisanau wa syafatain. Ini korelasi dengan ayat keberapa? Ke-8 dan 9. Sekarang kita kembali kepada ayat ke-11. Di sini, bagi yang paham bahasa Arab, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kata-kata yang sangat indah sekali. Allah berfirman, falaq tahamal aqabah. Falaq tahama, iqtahama. Itu dalam bahasa Arab. Artinya adalah nerobos. Bukan berjalan, tapi nerobos. Bukan sekedar nerobos, tapi nerobosnya itu cepat. Menerjang ya. Nerobos cepat dan tidak ada keraguan sedikit pun. Itu artinya iqtahama. Apa tadi iqtahama? Menerobos dengan cepat tanpa keraguan. Aqabah. Falaq tahamal aqabah. Aqabah kata para ahli tafsir, itu artinya adalah jalan yang mendaki di puncak gunung yang sulit. Apa? Jalan mendaki di puncak gunung dan sulit. Jadi bukan hanya sekedar mendaki semeter 2 meter, tapi puncak gunung sulit. Sulit enggak? Berat enggak untuk mendaki itu? Berat enggak? Berat. Tapi Allah menggambarkan seorang mukmin itu bukan hanya berjalan, tapi mukmin tersebut menerobos dengan cepat dan tanpa keraguan. Walaupun jalan itu di puncak gunung sekalipun. Di dalam ayat ini, Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa untuk menjadi orang baik gampang atau susah? Susah.
Untuk menjadi orang yang baik susah dan berat. Akan tetapi orang yang beriman, dia akan menerobos seluruh tantangan tadi dengan cepat dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa setelah dia menerobos jalan yang sulit ini, akan ada sesuatu yang sangat manis yang menunggu dia. Apa itu? Akan kita jelaskan nanti. Aqobah tadi apa? Jalan mendaki sulit di puncak gunung. Kira-kira itu supaya sampai ke sana butuh berapa langkah? Butuh berapa langkah? Berlangkah-langkah. Kira-kira cuma modal semangat cukup enggak? Cukup enggak? Enggak cukup. Apalagi modalnya bondo nekat. Enggak cukup. Terus bagaimana Ustaz? Dia harus mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Zat yang Maha Kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada pertolongan dan bantuan dari Allah, mustahil dia akan berhasil untuk mendaki jalan yang sulit tadi. Tanpa ada pertolongan dari Allah, selangkah, dua langkah, wis ngos-ngosan. Bahkan baru ngelihat, Jan kesel banget ya. Baru ngelihat jalannya saja. Baru ngelihat, belum melangkah. Tanpa ada pertolongan dari Allah, gugur sebelum berperang. Baru lihat alif, ba, ta. Aduh, Jan. Siapa gitu. Sehingga sampai tua masih buta huruf. Wonten. Wonten apa mboten? Bukan wonten Ustaz. Kata. Ya apa sih pating kruwel temen. Padahal buku panduan. Belum berperang sudah mundur. Ada juga yang jajal lah. Jajal. Sinau sedina, rong dina, telung dina, mulai buyung banget ya. Akhirnya biasanya pengajian bahasa Arab, terus latihan baca Quran, begitu pembukaan, pada datang. Bertahan berapa hari? Seminggu. Mulai merotoli sampai menjadi kesebelasan. Ustadz dan satu muridnya. Merotoli. Terus biar kita sampai ke tujuan, pertolongan dari Allah. Nah, supaya kita ditolong sama Allah bagaimana Ustaz? Salah satu kuncinya sabar. Apa kuncinya? Sabar. Kalau mau ditolong oleh Allah, sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi dan juga oleh Syekh Al-Albani, wa anna an-nasra ma'as sabr. Pertolongan dari Allah itu akan diturunkan manakala kita sabar. Orang-orang yang sabar
di dalam meniti jalan yang terjal tadi, maka dia akan dibantu oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah supaya bisa sampai ke tujuan. Menarik sekali ketika kita merenungi dua ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Fussilat ayat 34 sampai 35. Surat apa? Fussilat ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Kebaikan dengan keburukan tidak akan pernah sama. Apa? Kebaikan dengan keburukan tidak akan pernah sama. Orang yang soleh dengan yang tidak soleh tidak akan sama. Pejabat yang amanah dengan pejabat yang korup tidak akan sama. Mukmin dan kafir tidak akan sama. Daging sapi dengan daging babi tidak sama. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Yang baik dan yang buruk tidak akan sama. Maka idfa' billati hiya ahsan. Maka hendaklah engkau, wahai orang-orang yang beriman, balaslah keburukan dengan kebaikan. Apa? Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kancane merengut, balas dengan mesem. Kancane medit, balas dengan dermawanlah sama dia. Teman menjegal Anda, balas dia dengan mudahkan jalan dia. Ini perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya bagaimana? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau ini kita praktekkan, musuh berubah menjadi teman. Musuh berubah menjadi teman. Dan betapa banyak orang yang benci. Kebenciannya sampai ke ubun-ubun. Ketika keburukan, kejahatan dia dibalas dengan kebaikan, malah jadi teman. Bukan teman saja, teman di sini Allah katakan waliyun hamim, teman dekat. Apa pesan Allah? Membalas keburukan dengan kebaikan. Gampang? Gampang enggak? Sudahlah, enggak usah masalah duit. Ini loh, mesem saja. Jenengan diperenguti sama orang, hari ini, besok ketemu sama dia, jenengan mesem sama dia. Berat? Berat apa ringan? Berat. Berarti jenengan jujur. Itu kenyataan. Makanya lihat baik-baik apa kelanjutannya. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Yang bisa melakukan itu alladzina sabaru. Orang-orang yang sabar. Seluruh pahala, seluruh balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita di dunia maupun di akhirat hanya bisa didapatkan dengan kesabaran.
Dan orang-orang yang sabar inilah yang akan beruntung. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan yang bisa menjalankan akhlak-akhlak mulia tersebut adalah orang-orang yang meraih keberuntungan yang sangat besar. Jadi modal sabar itu penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena jalan menjadi orang baik panjang. Saya kasih contoh. Pas jadi bujangan. Pas jadi apa? Bujangan. Menjadi bujangan yang baik. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Sulit. Karena godaannya banyak. Yang ngajak untuk melakukan pergaulan bebas itu banyak. Jadi menjadi bujangan yang istiqomah. Waduh. Berat. Godaan sana, godaan sini. Teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja. Semuanya menggoda. Untuk melepas masa lajang. Jadi kan bujangan ya. Akan memilih pasangan. Pasangan yang solih dan solihah. Nyarinya gampang apa sulit? Sulit. Kenapa Ustadz? Karena sekarang rata-rata kebanyakan orang menilai calon yang baik dan tidak baik, yang ideal dan tidak ideal, dilihat dari apanya? Apanya? Solehnya? Solehahnya? Bukan. Rata-rata ngelihat face, ayu, ganteng, putih, atletis, kekar, body pack. Tahu body pack? Body sick pack. Berduit. Ya. Datangnya bawanya roda 4. Ya. Roda 3, wah minggir. Becak, maksudnya becak. Minggir. Ya. Kadang-kadang orang tua sendiri yang seperti itu. Le, kamu mau nikah sama siapa? Nduk, kamu nikah sama siapa? Itu. Gue wong tuane gue apa gue? Mau memilih pasangan sulit. Perjuangan. Jadi bujangan baik perjuangan. Mencari pasangan yang baik perjuangan. Begitu sudah masuk nikah berhasil. Masih ada perjuangan? Masih. Dikira gampang membuat rumah tangga yang samara. Apa samara? Sakinah, mawadah, rahmah, warahmah. Sulit. Godaan di sana sini, godaan TV, godaan HP. Ya. Godaan alat-alat elektronik yang lain. Rekan kerja, teman, betapa banyak orang-orang yang Masya Allah, saleh, salihah ketika masih bujangan. Ketika nikah, subhanallah, godaan ini, godaan itu. Awalnya dulu Masya Allah ketika bujangan rajin ngaji. Ya, begitu sudah melepas masa lajang tadi, ya, sudah alasannya inilah, alasannya itulah. Belum lagi lemah iman, futur. Ya. Itu bisa dilewati, punya anak. Ingin anak ini menjadi qurrata a'yun. Gampang? Masya Allah. Membiasakan kebiasaan baik. Gampang atau susah? Susah. Saya kasih satu contoh simpel. Membiasakan anak sholat. Membangunkan anak sholat.
Terutama sholat asar, sholat subuh. Mudah atau gampang? Susah. Butuh sabar, bukan sabar. Kata wong Jawa, ususe kudu dawa. Saya nggak ngomongin orang lain, saya ngomongin diri saya sendiri. Masya Allah, perjuangan, ya. Maka tidak heran seandainya para ulama kita dahulu mengatakan, at-ta'dibu fi sighari kan naqshi 'alal hajari. Mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu. Butuh perjuangan, butuh energi, butuh kesabaran. Terus kenapa kita mau meniti jalan yang panjang tadi? Karena kita tahu bahwa jalan yang panjang itu ada ujungnya. Bahwa jalan yang panjang itu ada akhirnya. Dan akhirnya insya Allah manis sekali. Itu yang saya janjikan di awal tadi. Apa Ustaz akhirnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Ayat 27 sampai 30. Ayat berapa? 27 sampai 30. Apa bunyinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku. Untuk itulah kita mau mengambil resiko. Walaupun resiko itu berat, walaupun jalan itu panjang, walaupun jalan itu mendaki dan terjal. Karena kita merindukan sambutan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Kapan? Kapan? Kapan sambutan itu? Mungkin nanti. Mungkin besok. Mungkin lusa. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun depan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikuti saja proses ini. Allah akan beri kapan Allah kehendaki. Falaq tahamal aqabah. Kenapa manusia tidak mau menerobos apa tadi? Jalan yang mendaki dan sulit. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.